tahu dari mana? Saya sendiri nggak tahu. Alah, bohong. Suami saya terkencet dalam mobil, kesakitan. Biar saya merobek-robek jantungnya, menginjak-injak badannya. Kata mama di Jogja, Wisnu adalah penyebab papa nggak sayang sama mama. Oh iya, dia ngomong begitu. Ternyata benar kata Tiara. Mulut kamu itu tidak hanya berbisa, tetapi kamu juga jahat. Karena kamu berusaha untuk menghancurkan keluarga ini, dan kamu juga berusaha untuk menghancurkan keluarga saya. Sekarang katakan siapa yang mencuci otak kamu sehingga kamu mengatakan Bunda itu sebagai perusak rumah tangga orang? Cepat katakan. Papa pasti akan menyangkalnya. Karena setiap perbuatan buruk tidak akan pernah diakui orang tua di depan anaknya. Dari mana kamu tahu bahwa papa kamu ada di penjara? Sekarang kamu Tiara jawab. Dari mana kamu tahu cerita tentang Bunda dan Mama Cindy? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saya kamu ya, saya ingat. Kurang ajar kamu itu ya. Apa sih kamu? Katanya kamu nggak mau berurusan dengan saya, tapi kamu selalu cari gara-gara. Saya nggak mau cari gara-gara sama kamu ya. Kamu yang cari gara-gara. Kamu mau nuker obatnya Bu Denini, kamu mau meracuni Bu Denini kan? Iya kan? Suster, lihat. Itu obatnya Bu Denini atau bukan? Coba dilihat baik-baik. Bener kan? Dengar aja Dekatel. Saya tahu kamu nggak suka sama saya, makanya kamu selalu cari gara-gara. Tapi awas ya, kalau kamu nuduh saya yang macam-macam lagi, saya bisa membuat kamu diusir dari rumah ini. Kamu yakin itu obatnya Bu Denini? Kayaknya sebentar saya ambilkan yang baru ya. Beda. Allahu Akbar. Bener kan saya bilang? Nenek itu memang kurang ajar, dia memang brengsek. Dia sudah menukar obatnya Bu Denini. Ini nggak bisa didiamin. Nggak bisa. Nenis, buka pintunya, Nenis. Mana obat tadi yang di dalam dompet? Mana? Berikan. Apa-apaan sih kamu? Kamu gila ya? Diam kamu. Kamu yang gila. Suster tadi sudah membandingkan obat yang kamu pegang dengan obat yang asli. Ternyata berbeda. Kamu tuh bener-bener licik ya. Berarti Bu Denini gila gara-gara obat yang kamu kasih. Mana sini? Mana sini? Apa-apaan sih kamu gila? Enggak, tolong! Tolong! Kurang ajar kamu ya! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Biarin aja, Pak. Dia tadi sudah menukar obatnya Bu Denini, Pak. Bohong, Pak. Saya nggak nukar obatnya. Bohong, Pak. Sudah. Kalian ini tidak tahu malu deh. Kalau dilihat anak-anak, kan malu. Pak, benar, Pak. Tadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia menukar obatnya Bu Denini. Bu Denini jadi gila gara-gara dia. Bohong, Pak. Saya nggak nukar obatnya. Saya nggak ada kerjaan apa? Buktinya mana? Dompetnya mana? Mana dompetnya? Dompet yang mana? Kayak nggak bilang. Mana dompetnya? Sudah. Kalian ini keterlaluan. Masa menyelesaikan masalah dengan cara begini? Ayo kita ke depan. Kita selesaikan dengan baik-baik. Ayo. Hampir sama. Tapi yang ini lebih kecil. Grace, benar kamu melihatnya? Iya, Pak. Memang saya ngintip. Abis saya penasaran, kok dia baik banget sih, semangat sekali untuk menyuapi Bu Denini. Nggak taunya dia yang menukar obatnya, Pak. Bohong, Pak. Itu bohong. Itu pasti fitnah. Dari awal kamu emang gak suka sama saya ada di sini kan? Pak, dia tuh selalu bilang kalau saya ini orang nggak punya malu. Sekarang pasti dia sengaja cari gara-gara biar saya diusir dari rumah ini, Pak. Kamu yang cari gara-gara sama saya. Kamu tau gak? Kamu. Sudah. Saya tidak mau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting obat ini pasti ada yang mengganti. Buktinya, bentuknya berbeda. Suster. Iya, Pak. Kamu buang obat ini. Dan kasih ibu obat yang ini. Mulai sekarang, hanya suster yang bisa menyuapin ibu dan memberikan obat ini pada ibu. Baik. Dan urusan ibu yang lain, hanya suster yang ngurusin. Ngerti? Baik, Pak. Sialan, gara-gara perempuan ini saya hampir ketahuan. Saya harus kasih dia pelajaran.
Wisnu. Tiara, bangun nak. Wisnu. Wisnu mana? Wisnu kan ada di rumah kamu. Kamu mimpi ya? Tante, saya mau ketemu sama Wisnu. Saya mau ketemu sama Wisnu. Iya. Nanti Tante bilang ya sama Krisna kalau kamu ingin ketemu Wisnu dan Wisnu ingin dibawa ke sini. Sekarang kamu tidur dulu ya, istirahat lagi. Ya Allah, lindungilah anak saya ya Allah. Hai, tidak ada yang duduk di sini kan? Boleh saya duduk di sini? Silakan. Terima kasih. Sepertinya suasana ramai di sini tidak bisa menghibur hati kamu. Kamu seperti sendirian di tengah keramaian. Kamu hanya duduk dan tidak menikmati keadaan. Saya hanya ingin diam, itu aja. Diam itu berarti sedang berpikir. Maaf, sepertinya pertanyaan Anda sudah mulai memojokkan saya. Saya itu bukan tipe orang yang langsung membicarakan apa yang saya pikirkan dan apa yang ingin saya bicarakan. Jadi tolong kalau tidak keberatan, jangan ajak saya berbicara. Saya sedang tidak mood untuk bicara. Ngerti? Oke. Maaf ya, kalau saya memang mengganggu, saya berjanji tidak akan mengganggu lagi. Silakan, teruskan untuk melamunnya. Hei, mau kemana? Pulang. Maaf, kalau kamu merasa terganggu saya ada di sini, saya akan pergi. Enggak kok, memang saya udah harus pulang. Oke, permisi. Ada aja. Kenapa sih? Mobil kamu kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba mati nggak bisa nyala. Aduh. Coba saya periksa ya. Nggak usah. Nggak usah repot-repot. Saya tinggal telepon orang rumah saya biar saya dijemput. Jangan dulu. Nggak apa-apa, biar saya periksa dulu. Dan gratis, nggak usah bayar. Ya? Kasih ya. Sorry, ini agak susah memang. Oh, ya. Yes. Oke. Coba saya lihat ya. Saya nggak ngerti mesin. Ini oke. Oh. Coba kamu nyalakan deh, ya. Oh, oke.
Maaf loh udah ngerepotin. Nggak apa-apa. Ini cuma businya aja. Tapi coba besok kamu periksa lagi di bengkel ya. Oke, iya, makasih. Saya juga harus pulang. Dan kamu hati-hati di jalan ya. Dan ingat, jangan melamun lagi. Iya, makasih ya. Oke, dah. Oke, hati-hati. Ya Allah, mudah-mudahan saya melihat Kevin. Mudah-mudahan dia melintas, ya Allah. Saya sengaja berkeliling malam ini hanya untuk melihat dia. Saya ingin dia ada di pinggir jalan, ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, Kevin di mana, Nak? Jadi kamu nggak mau ikut saya jenguk Tiara? Kenapa? Kamu masih nggak enak mengenai masalah Wisnu? Harum, saya ini sekarang sedang menyelidiki apakah betul Wisnu itu dihasut oleh Ninis. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa benar, berarti kan kamu nggak harus khawatir. Ngerti? Ya sudah. Kamu di rumah sama ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi juga dia menjenguk mantan istrinya itu. Kenapa kamu gak ikut? Ingat, Rum, perkataan wanita itu kemarin. J itu masih memperhatikan mantan istrinya dan masih berhubungan. Tapi mereka berhubungan gara-gara Wisnu, Bu. Ah, itu alasan aja. Seharusnya kamu itu lebih peka dan lebih sensitif. Kita juga tahu semua kalau J itu masih sangat mencintai mantan istrinya. Jadi kita harus hati-hati, Rum. Siapa tahu masih ada cinta di antara mereka. Yang ibu tahu, J itu masih perhatian sama Tiara. Kamu harus bisa cari simpatik J dan rebut J kembali. Jangan mau kalah sama mantan istrinya dan anaknya itu. Mengerti? Permisi, semoga lagu ini bisa menghibur Anda semua. Dan aku salahku, dan aku hilafku, dan aku cintaku, dan aku rindu. Hanya malam dapatkah kau lihat yang berbeda, yang tak terungkapkan tapi mengapa tak berubah pada denganmu. Hanya malam dapat meleburkan segala rasa yang tak terungkapkan tapi mengapa tak berubah pada apa denganmu. Ternyata cari duit gampang. Ngapain susah sekolah?
berani-beraninya ngamen tempat gue. Betul. Kenapa? Gue ngamen cuma buat iseng kok. Iseng? Yang namanya ngamen gak ada istilah iseng. Betul. Iya. Kawasan ini sudah wilayah kita, tahu nggak? Ayo, sekarang sini duitnya, ayo. Ayo. Tidak, kasih. Enggak. Ambil. Jangan. Ambil duitnya. Enggak. Dia anak mesti dikasih pelajaran. Ayo. Ayo sikat dia. Ayo, sikat. Ayo, sikat. Kasih duitnya. Kasih. Ayo, kasih. Awas. Kalau lo coba-coba ngacak-ngacak darah gua pecah-pecah gua. Ayo cabut, ayo. Tiara, bener gak sih kalau si Kevin tuh sekarang dimasukin ke panti rehabilitas narkoba? Bohong, Nak. Gue kan udah bilang sama lo, Kevin itu berantem sama nyokapnya. Terus dia kabur dari rumah dan sekarang belum pulang-pulang. Siapa sih yang nyebarin gosip kayak gitu? Ada-ada aja deh. Nggak tahu tuh. Lagian, gara-gara lu sih. Coba kalau cintanya nggak lu tolak. Biar saudara, lu terima aja. Uang lu tuh kan bukan saudara-saudara sama dia. Sorry ya. Dia bukan tipe gue. Ya, jutek banget sih lo. Kenapa sih akhir-akhir ini lu tuh sering marah-marah? Tiara, pulang sekolah nanti kita jalan yuk. Kan udah lama nggak jalan bareng. Gue sih mau, Nak. Tapi gue udah janji sama Eyang. Gue mau jemput Bunda. Bunda lu masih di rumah sakit. Kasian ya Bunda lu, Tiara. Alah, nggak usah dikasianin deh. Gue cabut duluan nih ke kelas. Tiara. Kenapa ya? Bunda kenapa dia marah-marah? Tiara. Hai. Saya bawa buah untuk kamu. Makasih, Jay. Gimana? Sekarang gimana keadaan kamu? Kenapa kamu nggak cerita sama saya begitu kamu kecelakaan dan kamu harus dioperasi? Waktu itu keadaan saya gawat sekali, Jay. Saya nggak inget apa-apa. Soalnya saya sempat nggak sadar. Ya, tapi untunglah kamu selamat sekarang. Saya lumpuh, Jay. Kamu serius, Tiara? Kamu lumpuh? Ya, tapi nggak apa-apa. Saya udah bisa terima kok. Sekarang ini saya nggak bisa jalan. Tulang panggul saya retak. Dan ada beberapa urat saya yang putus. Jadi saya harus rajin-rajin terapi supaya saya cepat sembuh. Tiara. Tiara yang saya kenal. Nggak pernah menyerah. Selalu punya semangat untuk maju. Selalu berusaha. Dan saya yakin dengan semangat kamu itu, Tiara. Saya yakin sekali, Tiara. Kamu pasti bisa cepat sembuh. Kamu harus yakin itu, Tiara. Saya ada berita bagus buat kamu. Kamu mau dengar nggak? Apa? Kemarin, waktu saya datang ke rumah Krishna untuk membicarakan mengenai masalah Wisnu, tiba-tiba Ninis datang dan menjelekkan kamu. Kalau saya dengar cerita kamu tentang Krishna, sepertinya Krishna kan percaya sama semua yang diomongin sama Ninis. Tapi tadi malam, kamu tahu apa yang Krishna lakukan?
Krishna mau nampar Ninis. Iya. Krishna nggak cerita sama kamu? Enggak. Mungkin dia belum sempat cerita sama kamu. Tapi dari cerita saya ini ngebuktiin bahwa sebenarnya Krishna itu percaya sama kamu. Dan yang paling penting, dia masih sayang sama kamu, Tiara. Krishna mana? Kok dia nggak datang hari ini? Lagi nganterin mamanya ke Samarinda. Ada kerabatnya yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kamu ditinggal di sini sendirian? Saya sih lebih baik tinggal, Jay. Saya kalau ngeliat dia, rasanya saya selalu ingat masalah antara saya sama dia. Tiara, kamu nggak boleh punya pikiran seperti itu dan kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu harus punya pikiran positif terhadap semua masalah yang kamu hadapi. Kamu harus yakin bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluar. Dan seandainya kalau kamu butuh teman untuk menceritakan semua masalah-masalah kamu, saya siap buat bantu kamu. Saya akan selalu ada buat bantu kamu, Tiara. Kamu gak usah khawatir. Makasih, Jay. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sudah lama, Jay? Lumayan, Om. Apa kabar? Baik, Jay. Wisnu, mau jenguk Bunda Tiara ya? Tiara juga mau jenguk Bunda. Kalau Anda mau apa? Mau jenguk Bunda Tiara juga? Di saat Papa nggak ada? Aji mumpung, saya rasa orang seperti Anda masih punya otak untuk nggak bertemu berdua. Karena baik Bunda ataupun Anda sudah mempunyai pasangan masing-masing. Jadi saya harap hargai dan hormati mereka. Tiara, kamu nggak pantas ngomong begitu. Maaf, Jay. Tiara memang sedang stres saat ini. Nggak apa-apa, Om. Saya bisa ngerti. Siapa yang nggak emosi kalau tahu kebusukan di antara kalian berdua? Tiara, ingat Tiara, ada adik-adik kamu. Dio, Wisnu, kamu tunggu Bunda dulu ya. Eyang mau bicara sama kakak kamu. Iya. Jay, sebentar. Tiara, sebentar. Ya. Kenapa kamu bicara seperti tadi? Tidak baik, Tiara. Malu kan, Tiara? Baru kemarin kamu membuat papa kamu malu. Sekarang kamu melakukan hal yang sama. Ada apa dengan kamu, Tiara? Sekarang Eyang minta. Kamu minta maaf sama mereka berdua. Ayo. Tiara. Sampai mati pun ya, Tiara nggak akan pernah minta maaf sama mereka berdua. Bunda punya kepentingan Mama. Tiara, kenapa kamu selalu menuduh begitu? Memang kamu tahu kejadiannya semuanya waktu itu? Tiara! Tiara! Dia sedang di luar, sedang menenangkan diri. Dan saya tidak akan membiarkan anak itu terus-menerus menuduh orang tanpa alasan yang jelas. Saya udah katakan, ini semua pasti gara-gara Ninis. Gara-gara dia, semua anak-anak Tiara membenci Tiara. Ini nggak bisa dibiarin terus-terusan seperti ini. Kita harus tegur dia. Saya juga berencana begitu. Tapi tetap tidak ada bukti. Saya masih belum bisa berbuat apa-apa. Kalau dia tersinggung, akibatnya bisa menjadi fatal. Nanti kita bicarakan lagi. Dio, Wisnu,
kamu sudah salam sama Bunda? Loh, kok belum? Ayo salam. Bunda kangen sama kalian. Kalian berdua baik-baik aja kan? Nah, Wisnu, Dio, mulai sekarang kalian harus jaga Bunda. Bunda sekarang lagi sakit. Dan Bunda nggak bisa berjalan. Hah? Bunda tidak bisa berjalan? Berarti Bunda cacat dong? Iya. Tapi Bunda gak sedih kok. Kan Bunda masih punya kalian berdua. Kalian masih sayang kan sama Bunda? Dio? Iya Bunda, Dio masih sayang kok sama Bunda. Dio akan tetap mendoakan Bunda kok supaya Bunda cepat sembuh. Kasih sayang. Kamu Wisnu. Selamat siang. Bisa saya ketemu Jay? Untuk apa kamu datang ke sini? Saya tahu kamu pasti marah sama saya karena kemarin saya memberitahukan soal hubungan Jay sama Tiara. Saya ngerti perasaan kamu. Emang gak enak dengar berita seperti itu. Begitu juga saya yang mantan istrinya Krishna. Saya juga merasa gak enak begitu tahu kalau Krishna masih berhubungan sama Tiara. Tapi saya buru-buru bersikap jernih, berpikir dan cari jalan keluar yang tepat. Hingga saya gak perlu menyakiti diri saya sendiri. Boleh saya masuk? Jay tidak ada. Kemana? Jenguk Tiara. Sendirian? Kamu ini benar-benar kelewatan ya. Baru kemarin saya kasih tahu soal hubungan Jay sama Tiara. Sekarang malah kamu biarin dia pergi sendirian menjenguk Tiara. Perempuan ini kadang-kadang bodoh ya. Demi cinta dia mau mengalah. Oke deh, saya pulang dulu. Sebentar. Saya nggak tahu siapa kamu dan apa tujuan kamu bicara seperti itu. Tapi kalau memang itu benar, kamu harus bersumpah di depan saya. Sumpah saya nggak ada artinya. Saya nggak mau bersumpah. Buat apa? Saya kasih tahu kamu karena saya ngerasain apa yang kamu rasa. Saya ini mantan istrinya Krishna. Dulu saya menikah dengan Krishna, tapi Krishna selalu digoda oleh Tiara. Sampai akhirnya kami bercerai. Dan saya nggak mau itu terjadi sama kamu. Dan menurut saya, sebaiknya kamu nggak perlu memukuli Wisnu. Karena itu artinya sama dengan kamu membuat masalah buat kamu sendiri. Kamu percaya saya memukulinya? Cuma orang bodoh yang nggak percaya. Saya tahu kamu pukulin Wisnu karena kamu cemburu kan? Tapi kamu itu seharusnya lebih pintar sedikit. Saya harap kamu masih mau menerima Wisnu kembali. Kalau kamu tidak melakukan itu, akan lebih mudah bagi Jay untuk segera meninggalkan kamu. Karena pertama, dia sekarang dekat dengan Tiara. Ibu yang mengasuh dan mendidik Wisnu dari kecil hingga sekarang. Kedua, Jay nggak perlu kamu karena kamu sudah menyakiti anaknya. Tapi saya mengandung anaknya. Anak pertama dan anak kedua itu beda. Anak pertama adalah cinta pertama dan nggak mungkin dilupakan. Tapi anak kedua, apalagi dari ibu yang mungkin gak begitu dia cintai, maka akan cepat sekali dia lupakan. Ingat ucapan saya, kalau kamu tetap memukuli Wisnu, itu sama saja artinya kamu sudah menggali kuburan kamu sendiri. Tunggu. Kamu tahu dari mana alamat rumah saya? Bukan ini namanya kalau nggak tahu apa-apa. Zaman sekarang zaman modern, dan semuanya mudah dilacak, termasuk alamat kamu.
Biar gue bersihin ya. Kevin mau kemana? Kevin! Vin! Aduh. Ayo, kita cari tempat yang enak ya, Vin. Apa yang terjadi sama lo, Vin? Lo berantem ya, Vin? Lo nggak mandi berhari-hari. Terus lo tidur di mana? Lo tau gak sih? Mama Grace tuh nyariin lo terus. Dia nangis mulu. Vin, darah lo tuh sebentar lagi kering. Nanti malam jadi sakit. Lo tuh kayak pemulung tau gak? Ngedekil, nyeremin lagi. Sekarang lo bilang sama gue, Vin. Kemana aja sih lo? Lo gak ada niatan untuk pulang? Itu bukan urusan lo, Tiara. Ini urusan gue, karena lo saudara gue. Dan gue gak mau ngeliat Tante Grace terus-terusan sedih mikirin lo. Apa susahnya sih, Vin? Lo telepon Mama Grace, lo kabarin, lo bilang kalau lo tuh baik-baik aja. Pokoknya, gue gak akan ninggalin lo. Gue pengen lo pulang. Dan lo temuin mama lo. Jadi cowok tuh yang gentle dong, Vin. Jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah lo itu dengan baik. Kalau emang lo marah atau lo kecewa, ya hadapi dong. Jangan kabur. Sekarang lo pulang bareng gue ya, Vin. Ayo dong, Vin. Mumpung lo ketemu sama gue gak akan membiarkan lo kabur seperti yang lo lakuin sama Tegar. Gimana keadaan tuh anak? Kacau. Gara-gara lo sih bilang tentang orang tuanya. Syukurin. Loh, kok syukurin sih? Ya berarti bukan cuma gue aja yang kecewa sama orang tua, tapi dia juga. Gue juga kecewa sama orang tua gue. Tapi gue dan Tegar gak kabur kayak lo. Lo kecewa kenapa? Mereka semua udah ngebohongin gue. Papa, Bunda Tiara, dan Eyang. Bunda Tiara ternyata dulu penyebab kematian mama kandung gue. Dan dia juga telah merusak rumah tangga papa dan mama gue. Tapi apa yang gue lakuin, Vin? Gue marah sama dia. Dan sekarang ini gue kabur dari rumah sakit karena gue gak mau ngeliat dia. Bunda di rumah sakit? Iya. Dia kecelakaan. Tapi gue gak kabur dari rumah, Vin. Semuanya gue hadapi. Walau sebenarnya tuh gue udah muak ngeliat dia. Itu salah lo. Kenapa lo ngebiarin diri lo muak ngeliat dia? Itu kan nyakitin diri, Tiara. Dan lo gak punya harga diri depan orang tua. Maksud lo? Lo tahu kenapa orang tua kita ngebohongin lo? Karena mereka menganggap lo tuh gampang dibohongin. Seperti nyokap gue. Kenapa nyokap selalu gak mau untuk pergi dari rumah Eyang? Karena dia selalu nganggap permintaan gue itu gak ada artinya. Dibandingkan dengan kesenangan dirinya sendiri. Mereka itu gak ngargain kita, Tiara. Mereka berbuat sesukanya. Makanya gue pergi. Gue kecewa. Terutama gue kecewa karena lo gak ngehargain gue. Gue gak bermaksud gitu, Vin. Ah, udahlah. Gue gak mau bahas itu. Sekarang lo harus tentuin. Kalau lo masih merasa punya harga diri di depan orang tua kita, lo harus ngambil sikap kayak gue. Lo kabur sebagai protes. Gila lo. Lo pikir
loh. Bau, dekil. Tapi setidaknya gue punya harga diri, Tiara. Gue punya sikap untuk tidak disepelekan sama orang tua kita. Lo tahu kenapa orang tua kita selalu ngebohongin kita? Karena mereka nggak pernah tahu kalau kita ini punya sikap yang keras yang nggak bisa dibohongin gitu aja. Walaupun sebagai anak ataupun cucu, kita harus perlihatkan. Kita tuh nggak bisa diperlakukan semena-mena. Kita kan udah dewasa. Kita tuh punya hak yang harus mereka hargai. Kalau gue jadi elu atau Tegar, udah lama gue pergi dari rumah itu. Gue kasih pelajaran supaya mereka takut bohongin kita dan akhirnya mereka jujur sama kita. Apa mereka akan seperti itu? Ya mereka bisa berbuat apa lagi supaya kita bisa kembali. Mereka akan jujur kan? Seperti yang nyokap gue lakukan pada gue. Akhirnya karena gue kabur, dia setuju untuk tinggal di rumah gue lagi, bukan di rumah Eyang. Dan dia juga bilang akan menuruti semua kemauan gue. Dan itu artinya mereka menyerah. Dan tahu kalau kita punya sikap yang keras. Walaupun sekarang ini gue belum pulang, gue ingin nyokap gue bersungguh-sungguh, Tiara. Lo bisa kok lakukan ini, gue bakal bantu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.